Negara yang besar, kaya raya, indah. Nah, nahkodanya mau ganti. Nah, penggantinya ada. Tapi gimana cara nahkodai kapal induknya yang kan nggak jelas ini. Harus dipersiapkan, jangan tiba-tiba belok, Pak. Nah, jika begini ini, para penumpangnya kan ya gembreneng kabeh. Wah, akhirnya capres dan cawapres terpilih kemarin sore berada di acara yang bodoh sama. Dan di depan pendukung mereka itu banyak. Pak Prabowo sama Gibran bisa kumpul sama TKN, tim sukses mereka. Setelah dalam beberapa periode ngompol ndak bahas itu. Ya mungkin mereka grisin apa ya grisin itu. Apa ya terganggu lah, bising karena Om Begawan mengingatkan terus bahwa penting untuk bertemu tim sukses. Ya mau bagaimanapun sebagai pemenang Pilpres, mengkonsolidasi diri itu penting, mempersiapkan diri, menunjukkan memang pemenang gitu loh ya, tampil dan tunjukkan kelasnya pemenang piye, bagaimana supaya masyarakat baik yang kalah maupun yang menang bisa melihat kiprah para pemenang untuk segera memimpin negeri ini. Orang malah njuk maus ngilang. Orang enak kabare pernah itu. Nah, para pendukungnya malah bilang kalau Om Begawan itu syirik lah, sakit hati lah, gak mau om lah. Lah nek pemenang gak mau dikritik, dikandani, dielek, mundur wae. Biar dikerjakan yang lain. Lah pemenang itu memang dapat banyak privilege. Tapi ya tanggung jawabnya gede banget. Jadi tunjukkan pada kami nih, pada rakyat, termasuk yang bukan pendukungnya. Kalian orang yang layak. Yang gimana mau dinilai baik. Acara buber, cawapresnya tekan gone. Sampai di tempatnya, di lokasi saat capres sudah pidato. Berarti rampung loh. Ya ini memang hal sepele sebenarnya. Sederhana. Tapi hal begini ini kalau dibiarkan kelihatannya ya orang apa ya. Bila capres dan cawapres merasa berlomba-lomba jadi yang paling berjasa, paling penting. Dan itu jelas sebuah kesalahan. Korbannya rakyat meneh. Mereka cuma bersaing, orang ngurus negara, orang ngurus rakyat. Makan gratis, rasido. Kita tahu loh, Gibran itu wali kota. Punya kesibukan, namun acara buber kan nggak dadak tiba-tiba terus buber kan ya ada acara itu ada protokolernya, ada perencanaannya, ya paling tidak 2 hari lah direncanakan. Nek ada yang bilang nggak ada rencana ya kebangetan lah. Ini beneran ini, beneran banget ini. Nah, yang ginian ini terus terang membuat Om Begawan makin gojek-gajek ini, ragu-ragu. Ya gimana nasib sedulur-sedulur yang saat ini kebetulan ekonominya ngepres banget di bawah. Tapi gak ada sejarahnya loh. Pak Jokowi itu nyerah bantu rakyat miskin. Beliau itu selalu fake memperjuangkan orang miskin. Lah kok kemarin bilang itu kemarin ngedeg-deg gitu. Katanya bansos beras hanya sampai Juni. Kalau mau dilanjut lihat anggarannya dulu. Padahal anggarannya ngepres ini. Juni itu tinggal April, Mei, Juni. Wah, repot ini. Ya kalau Om Begawan dan teman-teman sih tidak masalah, itu masih kuat itu. Ini beneran ini Pak Jokowi apa bukan ini yang ngomong gini. Minimal tekan Oktober kan presidennya masih Pak Jokowi. Masa sampai Juni entek apa? Kasihan rakyat miskin loh. Apa dari tim capres pemenang minta beberapa alokasi anggaran dialihkan buat yang lain itulah. Juk Pak Jokowi mengorbankan bansos beras. Semoga saja tidak itu. Dan tidak elok ngeman-ngeman anggaran demi presiden berikutnya. Yang hanya kerja 3 bulan di akhir tahun. Oktober sampai Desember loh. Jujur saja lah, kami ini butuh tahu, butuh gambaran. Ini gimana nih proses transisinya? Peralihan dari yang baru kepada yang mau lereh itu piye ini. Lah kok sampai sekarang ada kabar ini. Ini dulu beda banget. Nah ini rombongan calon penguasa baru loh. Kita nggak dapat gambaran sama sekali mengenai transisi ini. Apa ya bakal dilakukan nanti, nek wis bar pelantikan. Yo gendandapan, tahu gendandapan. Wah repot banget itu.
persiapannya nggak ada, program-programnya nggak iso mlaku. Lalu 100 hari pertama lagi program, belum jalan tuh namanya. Ini tak sampaikan tidak karena benci, tidak karena saya ceriwis gitu. Nyinyir enggak. Justru rakyat butuh tahu. Butuh paham, butuh mengerti apa yang mau kalian lakukan sebagai pemenang yang akan memimpin negara ini. Nah, dalam bukber kemarin, buka bersama kemarin, memang ada perintah tidak membubarkan TKN dan diganti dengan nama Gerakan Solidaritas Nasional, GSN itu. GSN itu kayak dulu itu gerakan sosialis. Lah kok ada solidaritas, oh boy. Apa bisa ada hubungan sama partainya Kaisang ini? Ya, di acara itu juga nggak ada penyampaian. Misalnya ini, TKN harus ngapain? Gimana dengan tim transisi? Apa yang mesti jalani hingga pelantikan nanti? Dan lain-lainnya nggak ada. Malah wingi cerita itu akan memulai dengan memberi makan anak-anak. Ini malah beda meneh jurusan ini. Kata pakar, lanjutan sambutan Pak Prabowo, uang kita cukup loh. Walah, ini jadi yang bener saya ngendi nih. Ini mas jadi polemik nih beberapa minggu ini. Dan belum jelas gimana implementasinya. Masih jajah bicara makan siang dan susu gratis. Nanti bilang anggarannya renek, nanti bilang anggarannya diambil dari bansos, dari bos, dari wah macam-macam ini. Ini malah membingungkan masyarakat, mengkhawatirkan masyarakat. Masyarakat yang nggak butuh makan susu gratis itu jadi bingung. Jadi karpe opo. Ini proses transisinya gimana Pak Jenderal kehormatan nih? Pak Jenderal kehormatan Pak Prabowo. Kok orang mbok siapne iki piye to Pak? Ini masyarakat menunggu loh. Ingat loh, Oktober itu serah terima jabatan presiden dari Pak Jokowi ke panjenengan. Tapi ya saya mendoakan Pak Prabowo sehat-sehat selalu Pak. Jangan mau diperintah-perintah. Ini Pak Prabowo ini terima jabatan presiden loh Pak, bukan ketua paguyuban loh atau ketua komunitas loh. Lah piye lah, memang berat nanti. Dan gegirisi kalau nggak segera dipersiapkan. Tantangan pemerintah ke depan bakalan ora gampang, tidak mudah. Semakin ada globalisasi, perdagangan bebas dan sebagainya, semakin berat. Negara ini negara besar dengan sumber daya luar biasa. Namun juga yang diurus banyak pula. Tidak bisa serta mendadak, ujuk-ujuk nggak bisa ini. Harus direncanakan sedemikian rupa, sedetail mungkin. Yang penting orang dikorupsi Pak. Pokoknya Pak Prabowo bisa harusnya untuk memberantas korupsi. Oh, anak buah oke yang tersangkut. Harus diawasi nih, jangan dibiarkan nih. Ibaratnya kita naik sampan sama kapal induk. Pergerakannya beda banget ini. Bagi kapal induk bila mau belok mungkin butuh jarak 1 sampai 2 km. Wes wancang-ancang dulu itu, nek gede kapalnya. Lah mak keluar langsung ganti arah jempale. Ini demikian pula dengan Indonesia. Negara yang besar kaya raya indah. Lah nahkodanya mau ganti. Ya, penggantinya ada. Tapi gimana cara nahkodai kapal induknya yang kan nggak jelas ini. Harus dipersiapkan, jangan tiba-tiba belok Pak. Nah, jika begini ini para penumpangnya kan ya gembreneng kabeh. Jane nahkodane mudeng nyetir kapal apa ora ini. Aja kerjaan nahkoda penggantinya dulu kusir, ya rapas. Kusir androng. Jikapun Pak Prabowo nggak tahu, kan ada Pak Erlangga, Pak Zulhas, Pak Mas Ahaye, ada Menteri ATR, Pak. Bukan kemarin nggak ada loh katanya. Tapi beneran ini. Simak aja, wes bagaimana capres terpilih ini bicara di depan pendukungnya. Nah, kita orang ngerti, kita nggak tahu. Apa yang mau dikerjakan ini? Kami menunggu loh Pak Prabowo. Apa yang mau Pak Prabowo persiapkan? Ya paling tidak transisi dulu lah, persiapkan untuk menerima mandat dari presiden yang segera berhenti pensiun. Nah bagi Om Begawan ini mau bikin gerakan solidaritas nasional yang diketahui Pak Rusan, ya silakan saja nggak apa-apa. Wong bebas kok itu membentuk apapun bebas, dilindungi undang-undang, nggak melanggar undang-undang. Rakyat itu semua nunggu, termasuk Begawan. Gimana roadmap pemenang pilpres ini piye? Ya yang mau menggugat ke MK ya silahkan, sana sudah ada yang ngurus sendiri. Tapi rakyat itu menunggu
dari para pemimpin baru ini. Nah, sampai pelantikan itu belum jadi presiden, ada waktu setengah tahun loh untuk mempersiapkan. Cara memanfaatkan waktu biar efektif, Pak. Utamanya persiapan. Itu saja nggak paham kok. Nggak ada kabarnya. Apa meneng-menengan. Wah, ini negara meneng-menengan, ujung cuma bedunduk, rusak, repot. Gimana nanti mimpin negara ini, Pak? Banyak banget yang bisa dilakukan. Baik secara teknis, non-teknis, programatik, jangka panjang, dan banyak lainnya bisa dilakukan. Ngerembuk program 10 hari ke depan setelah dilantik itu seperti apa. Ya bagi tugas presiden, wapres lah. Bikin grand design, RPJMD lah, apalah banyak yang harus dilakukan. TKN bakal jadi apalah nanti. Itu relawan-relawannya yang nunggu, jaluk jabatan, ya, pengen jadi komisaris, didumi Pak, jangan sampai tercecer gitu loh. Lah membahas kriteria penasihat presiden lah. Kan banyak itu yang harus dipersiapkan. Ya, Pak Prabowo itu sebaiknya mundur dari Menhan untuk segera mempersiapkan transisi ini. Ini Om Begawan udah beberapa kali untuk menyampaikan ini. Nah, penempatan atau ngebahas fungsi relawan lah piye itu. Jadi banyak banget yang dikerjakan Pak Prabowo ini sebenarnya. Nah, berhubung jumlah TKN ratusan orang, ya itu dimanfaatkan saja. Lagian sebagian orang di situ malah wis jadi komisaris BUMN barang loh. Sudah dapat DP hadiah duluan. Ini jelas problem bagi bangsa ini di masa depan. Jangankan menuju Indonesia maju, bergerak sedikit saja sudah jadi keraguan. Om Begawan optimis dan ngedoain supaya itu. Hanya saja melihat fakta-fakta yang begini ini, gimana nih wis diserai atau definitif kepemimpinan ini. Ayolah Pak Prabowo, ayo. Kita mestinya lebih berkualitas dalam membahas, mengupas dan mengkritisi situasi politik nasional. Nah, teman-teman dari TKN, tunjukkan kemampuan kalian ini. Kalian orang memang layak diserai kemenangan maupun tanggung jawab itu. Pak Bahlil itu sampaikan beberapa planning. Kira-kira gimana beberapa bulan ini? Apa target yang akan dituntaskan? Nah, belajar sama Pak Jokowi tahun 2014-2019 itu. Nek gak enak, ya nanya lah kalau nggak jelas. Nah, wakil Pak Prabowo kan ya anaknya Pak Jokowi. Apa beratnya sih nanya? Apa masih nggak enak? Masih ada persaingan. Lah mosok ngadain acara bubar ketemu cepika-cepiki sambutan yo wis rampung bubar. Lah ngapain itu? Lantas apa maknanya ketemu sama ngobrol-ngobrol itu? Nggak ada kan, mubazir kan. Ya kalian itu pemenang pemilu loh, bukan lomba 17 Agustan. Lomba 17 Agustusan. Sehingga butuh perencanaan. Angel ini. Ya sudahlah, pokoknya saya mendoakan Pak Prabowo tetap sehat dan mundurlah Pak dari Menhan untuk mempersiapkan transisi penyerahan kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Gitu ya. Ini pendapat Om Begawan. Sampai jumpa. Salam ngompol. Dadah.